Assalamualaikum adik-adik semua. Berjumpa lagi dengan aku, Kak Mutia. Hari ini Kak Mutia ingin membawakan kisah Nabi Ismail alaihissalam. Kalian pasti penasaran kan bagaimana kisahnya? Yuk kita tonton bareng-bareng. Jadi adik-adik, walaupun Nabi Ibrahim sudah lama menikah, Nabi Ibrahim dan Sarah belum memiliki anak. Kemudian Sarah menyarankan agar Nabi Ibrahim menikahi Hajar, pelayannya. Tak lama kemudian Hajar pun mengandung. Setelah 9 bulan kemudian, Nabi Ismail sambil menggendong anaknya yang baru lahir, kemudian berkata, "Anak ini ku beri nama Ismail," ucap Nabi Ibrahim. Lalu setelah Nabi Ismail lahir, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail ke Mekah. Saat itu, Mekah masih berupa padang pasir yang tandus. "Istriku Hajar, bersiaplah, kita akan pergi ke Mekah," kata Nabi Ibrahim kepada Hajar. Hajar yang mendengar itu langsung menjawab, "Baiklah." Pagi-pagi sekali, Nabi Ibrahim dan Hajar yang membawa bayi Ismail berangkat dengan mengendarai unta. Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, mereka tiba di padang pasir di Mekah yang belum berpenghuni. Nabi Ibrahim menurunkan Hajar dan Ismail, juga bekal untuk mereka dari untanya. Lalu Hajar pun bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, engkau hendak pergi kemana?" tanya Hajar. Nabi Ibrahim yang mendengar pertanyaan Hajar itu hanya diam. Melihat Nabi Ibrahim hanya diam saja, akhirnya dia bertanya lagi, "Apakah kamu tega meninggalkan kami berdua di padang pasir yang tandus ini? Kenapa kamu diam saja? Tolong jawab pertanyaanku," tanya Hajar kepada Nabi Ibrahim. Melihat Nabi Ibrahim hanya diam saja dengan pertanyaan-pertanyaan Hajar, Hajar pun sadar dan bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Ibrahim, apakah Allah telah memerintahkanmu untuk melakukan semua ini?" tanya Hajar. Lalu dijawab dengan Nabi Ibrahim, "Ya." Setelah itu Nabi Ibrahim lalu pergi meninggalkan Hajar bersama bayi Ismail. Lalu ketika Nabi Ibrahim sampai di sebuah bukit dan tak terlihat lagi istri serta anaknya, ia menghadap ke arah Ka'bah lalu berdoa, "Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Lalu setelah kepergian Nabi Ibrahim kembali ke Syam atau yang saat ini sekarang adalah Palestina, Hajar hidup berdua dengan bayi Ismail. Mereka bertahan hidup dari bekal yang dibawa. Tapi lama-kelamaan bekal itu pun habis sehingga Hajar dan Ismail merasa haus dan lapar. Hajar melihat bayi Ismail menangis begitu kencang, lalu berkata, "Ya Allah, Ismail lapar dan haus. Aku harus segera mencari makanan dan air untukku dan anakku." Lalu Hajar berlari ke bukit yang terdekat dengannya, yaitu Bukit Safa. Tapi dia tidak menemukan air dan makanan. Lalu Hajar melanjutkan perjalanannya hingga Bukit Marwah,
Di sini pun dia tidak menemukan makanan dan air. Dia memutuskan untuk kembali ke Bukit Safa dan berharap menemukan apa yang dia cari. Lalu setelah 7 kali bolak-balik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, Hajar kelelahan. Hajar berdoa kepada Allah, "Ya Allah, bantu hamba. Apa yang harus hamba lakukan untuk menemukan air di daerah tandus ini?" Tiba-tiba keajaiban pun terjadi. Nabi Ismail menangis sambil memukulkan kakinya ke arah tanah, hingga membuat Hajar pun terkejut sambil kebingungan. Lalu bekas pukulan kaki bayi Ismail di tanah tersebut mengeluarkan banyak air dari dalam tanah, hingga membuat Hajar terkejut dan bersyukur. Subhanallah, air! Lalu Hajar pun mengumpulkan air yang keluar dari tanah tersebut sambil berucap, "Masya Allah." Lalu Hajar menyuapkan air tersebut ke mulut bayi Ismail dan berucap, "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah menyelamatkan kami." Lalu sejak saat itu Hajar dan Nabi Ismail hidup dari mata air Zam-Zam. Mata air itu juga mengundang burung-burung untuk datang. Hingga pada suatu hari bangsa Jurhum melihat burung-burung itu. Salah satunya bertanya, "Lihat, dari tadi burung-burung terbang mengitari daerah itu. Mungkinkah di sana ada air?" Salah satunya menjawab, "Ayo kita ke sana." Lalu beberapa orang kaum Jurhum pergi ke tempat yang mereka lihat tadi. Dan ternyata perkiraan mereka benar. Di sini ada sumber mata air. Dan mereka melihat ada sebuah tenda tak jauh dari sumber mata air tersebut. Dan mereka bertanya, "Wahai saudariku, perkenalkan, kami adalah suku Jurhum yang sedang mencari sumber mata air. Siapakah Anda?" Lalu Hajar menjawab, "Aku Hajar dan ini bayiku Ismail. Hanya kami berdua yang tinggal di wilayah ini." Setelah mereka mendengar itu, mereka bertanya lagi, "Wahai Hajar, apakah mata air dan telaga jernih ini milikmu?" Tanya mereka. Lalu Hajar mendengar pertanyaan itu, hanya menjawab, "Mata air dan telaga ini adalah ciptaan Allah, Tuhan semesta alam," jawab Hajar. Lalu mereka bertanya lagi, "Jika tidak keberatan, bolehkah kami meminta air dan tinggal di wilayah ini?" Lalu Hajar menjawab, "Boleh, silahkan." Lalu semenjak adanya mata air Zam-Zam, Mekah menjadi wilayah yang ramai. Banyak orang-orang yang datang dan kemudian tinggal di sana. Mereka pun membangun rumah-rumah di sekitaran sana. Lalu di suatu hari, Nabi Ibrahim datang ke Mekah untuk mengunjungi Hajar dan Ismail. Nabi Ibrahim yang melihat perubahan Mekah sekarang berucap syukur sambil berkata, "Subhanallah, daerah ini ramai dan makmur sekarang." Nabi Ibrahim datang ke rumah Hajar dan berkata, "Hajar, istriku, aku datang untuk menemuimu dan Ismail," kata Nabi Ibrahim. Lalu Hajar yang melihat kedatangan suaminya akhirnya menyambut sambil berkata, "Suamiku, akhirnya kau datang juga. Aku dan Ismail sangat merindukanmu," ucap Hajar. Lalu Nabi Ismail menyambut Nabi Ibrahim dengan memeluknya sambil berkata, "Ayah." Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Ya Ismail, anakku." Kemudian Nabi Ibrahim menetap sementara waktu di Mekah sambil berdakwah. Dalam dakwahnya, Nabi Ibrahim berkata,
Wahai saudaraku, ingatlah untuk selalu menyembah Allah, Tuhan yang satu tiada sekutu baginya. Lalu salah satu dari mereka yang mendengar dakwahnya Nabi Ibrahim berkata, benar juga berita yang dibawa oleh Ibrahim ini. Salah satunya juga menjawab, ya, ajarannya yang dia bawa itu benar. Lalu di suatu pagi, Ismail melihat Nabi Ibrahim kebingungan dan bertanya, "Ayah, mengapa engkau terlihat memikirkan sesuatu yang serius?" Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Ya anakku, aku mendapat perintah dari Allah lewat mimpi. Dan mimpi tentang ini terjadi hingga 3 malam berturut-turut." Lanjut jawab Nabi Ibrahim. "Perintah apa itu, ayah?" tanya Nabi Ismail. Aku berat untuk menceritakan kepadamu, anakku," kata Nabi Ibrahim. "Ceritakan saja, ayah. Ayah tak perlu khawatir." Nabi Ismail meyakinkan Nabi Ibrahim. "Baiklah, kalau begitu. Dalam mimpi itu, Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu," kata Nabi Ibrahim. Nabi Ismail yang mendengar perkataan ayahnya menjawab, "Subhanallah." Lalu Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, lakukan saja apa yang diperintahkan Allah kepadamu," ucap Nabi Ismail. Mendengar ucapan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim bertanya, "Sungguh?" "Ya, insya Allah aku akan bersabar atas semua ini, ayah," jawab Nabi Ismail. Mendengar jawaban Nabi Ismail, akhirnya Nabi Ibrahim memeluk anaknya sambil berkata, "Kau benar-benar anak yang saleh, Ismail." Maka keesokan harinya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pergi menjauhi pemukiman. Sesampainya di sana, Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail di sebuah batu hitam yang permukaannya halus. Sambil membaca takbir, Nabi Ibrahim mengayunkan pedangnya. "Allahu Akbar, Allahu Akbar," seru Nabi Ibrahim. Ketika pedang hampir menyentuh leher Ismail, malaikat menarik Ismail dan menggantikannya dengan seekor kambing Kibashi yang besar dan bertanduk. Demikianlah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah memberikan pahala yang besar untuk mereka. Nah, itulah kisah dari Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana? Seru kan ceritanya? Nantikan kisah-kisah selanjutnya dari Kamutia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.